Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang pengantar mobile computing atau pengantar komputasi bergerak. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Devi Luciana Azaria. Saya dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Pengertian mobile computing adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan aplikasi pada piranti berukuran kecil, portable atau bisa dibawa kemana-mana, dan tanpa kabel serta mendukung komunikasi. Mobile computing ini merupakan teknologi yang diharapkan mampu memudahkan manusia sehingga teknologi bisa kita bawa kemanapun tanpa harus menggunakan kabel. Sehingga dengan adanya mobile computing, manusia tidak perlu lagi membawa personal komputer yang ukurannya besar dan berat. Manusia sekarang bisa saling bertukar informasi dengan adanya mobile computing seperti telepon seluler. Contoh dari mobile computing adalah laptop dengan wireless LAN, mobile phone, smartphone, wearable computer, personal digital assistant dengan Bluetooth atau infrared. Nah, ini contoh dari wearable computer. Suatu komputer yang ditanamkan atau embedded di dalam sebuah peralatan yang dapat digunakan oleh manusia. Wearable computer ini merupakan teknologi yang bisa kita pakai layaknya pakaian atau bisa menempel pada tubuh pemakainya. Di sini bisa diambil contoh adalah jam digital dan keuntungan dan kekurangan mobile teknologi. Yang pertama adalah extreme personalization. Ini maksudnya adalah bentuknya kecil namun bisa menyimpan segala informasi pribadi Anda. Pengaksesan informasi kapanpun dan dimanapun. Mobilitas tinggi tanpa kerumitan kabel atau WLAN. Jadi pada saat pengaksesannya tidak perlu menggunakan kabel. Tidak perlu repot-repot lagi mencari kabel. Kompatibel tinggi dengan teknologi lain. Cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur, reduksi biaya dalam kasus pengembangan dan pemindahan maupun perubahan konfigurasi LAN. Selain itu, terdapat juga kekurangan dari mobile teknologi. Di antaranya adalah harus loss. Jadi yang namanya loss itu harus langsung atau tanpa ada penghalang. Kemudian kekurangannya lagi adalah pada keamanannya yang rentan. Kemudian ada interferences atau rentan terjadinya kegagalan. Selanjutnya adalah keterbatasan jarak, yakni hanya berjarak antara 10 sampai 100 meter saja. Kemudian izin menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya adalah mobile phone. Mobile phone adalah perangkat elektronik portable yang berfungsi sebagaimana pesawat telepon normal, dapat bergerak pada suatu area yang luas. Jadi mobile phone itu fungsinya sama-sama seperti telepon seluler biasa yang ada kabelnya itu, tapi bedanya dengan pesawat telepon atau telepon yang dengan kabel adalah
pada mobile phone ini tidak memerlukan kabel seperti layaknya telepon. Kebanyakan mobile phone saat ini menggunakan kombinasi transmisi radio dan telepon circuit switching atau PSTN konvensional. Walaupun paket switching sudah digunakan untuk beberapa bagian jaringan mobile phone, khususnya untuk layanan akses internet dan WAP. Fitur-fitur yang ada di mobile phone diantaranya adalah voice function, SMS, paket switching untuk internet, dan MMS. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari mobile phone pada saat dulu, seperti ini. Namun, pada zaman sekarang ini sudah jarang sekali digunakan. Orang-orang banyak yang beralih menggunakan smartphone. Selanjutnya, perkembangan atau perubahan telekomunikasi. Yang pertama adalah fleksibilitas pemakaian. Menggeser pengguna telepon kabel dari yang semula menggunakan telepon kabel, kini sudah beralih menjadi menggunakan mobile phone. Tidak dibatasi dalam suatu ruangan tertentu selama di dalam area hotspot. Bentuk dan ukuran. Tentunya bentuk dan ukuran mengalami perubahan. Dari yang semula besar, sekarang kini sudah bisa seukuran genggaman saja. Jumlah pemakai yang meningkat ini dibandingkan pada tahun 2000 dan sampai 2006. Pada tahun 2000 sampai 2005, kurang lebih ada 200 juta pelanggan. Sedangkan pada tahun 2006 mengalami penjumlahan atau penambahan yang sangat drastis, ya ini kurang lebih ada 800 juta. Penambahan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2006. Jumlah network provider yang meningkat bukan merupakan barang mewah, tetapi menjadi part of life. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat sekarang ini ada sebagian orang yang network providernya itu lebih mahal ya daripada tagihan listrik. Selanjutnya ada fasilitas layanan yang meningkat, internet dan multimedia, kapasitas memori yang memungkinkan, ada penyimpanan nomor telepon, pesan singkat atau SMS, gambar, dan aplikasi. Kita ingat pada zaman dulu, jika kita ingin menyimpan nomor telepon atau kontak itu, kita memerlukan yang namanya buku kecil. Dan dulu pas masih memakai mobile phone juga penyimpanannya itu terbatas sekali. Namun pada saat ini kita bisa mencadangkan telepon atau kontak teman kita menggunakan akun Google yang ada pada smartphone. Jadi lebih banyak. Generasi mobile phone diawali dari generasi yang pertama, yaitu 1G, disusul dengan 2G, dan saat sekarang ini adalah 4G. Bahkan di sebagian orang ada yang sudah menggunakan 5G. Operator seluler yang ada di Indonesia. Di antaranya ada 4, AMPS, GSM, CDMA, sama GPRS. Contoh dari AMPS dulu itu ada Komselindo, CDMA ada Telkom Fleksi, Indosat, Star One, Bakery Telco Asia, dan Mobile Friend. Sedangkan di GSM sama GPRS itu ada Telkom, Satelindo atau IM3, dan Excelcom. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.